Sobat Sehat 55, sel punca atau sel induk merupakan sel yang belum berproses dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Sel punca juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Nah, sekarang kita akan bahas nih, apa saja sih jenis dari stem cell ini? Nah, jadi kalau kita kembali ke jenisnya, yang pertama ada stem cell yang berasal dari sumsum tulang. Ya, sumsum tulang. Kalau istilah medisnya itu kita sebut hematopoietic stem cell, ya biasa disingkat HSC. Ya. Kemudian yang kedua yang cukup banyak disinggung juga sekarang ada namanya mesenchymal stem cell, ya, disingkat MSC, atau disebut sel punca, ya, stem cell atau sel punca mesenchym. Jadi sel-sel ini, model ini dianggap, jenis ini dianggap relatif aman, ya, relatif aman karena dibanding dengan yang dari darah, ya, yang dari darah yang masa-masa awal dikembangkan. Kemudian jenis yang ketiga ada stem cell yang berasal dari fetus atau janin. Nah, janin. Jenis ini ada beberapa, tapi pengembangannya masih terbatas, ya, terbatas karena kita tahu kalau berurusan dengan janin biasanya itu akan bersinggungan dengan masalah etika, ya. Nah, belakangan 5-10 tahun terakhir ada juga jenis stem cell yang keempat, yang generasi kedua, yang kita sebut sebagai pluripotent stem cell. Nah, jenis ini perbedaannya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu dia hanya spesifik menggantikan sel-sel sejenisnya, ya, sel-sel sejenisnya. Tapi kalau yang kedua ini dia bisa menggantikan, dia stem cell tapi dia bisa jadi apa saja. Misalnya pasiennya butuh pasiennya gagal jantung misalnya, ya, atau stroke, atau hatinya rusak, atau dia persendiannya rusak karena penyakit tertentu. Dengan memasukkan stem cell ini dia bisa beregenerasi, menggantikan, karena tadi dia bisa menjadi apa saja selnya. Fungsi utamanya tadi adalah regenerasi atau menggantikan sel atau jaringan tubuh kita yang sudah rusak. Contoh sederhananya tadi sel-sel kulit mati, ya, itu akan digantikan secara terkendali, ya, normalnya seperti itu. Jadi ada sel yang rusak, datang stem cell di situ membelah diri, kemudian mengganti. Kalau dari beberapa sumber, kalau kita baca, stem cell ini sebenarnya prinsipnya bisa saya bayangkan seperti sederhananya, ya, seperti seseorang itu mendonorkan darahnya mungkin atau anggota tubuhnya, organnya. Jadi stem cell pun demikian prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah donor transplantasi, ya, donor dan transplantasi. Jadi stem cell di tubuh kita kan sumbernya ada banyak macam, ya. Ada tadi dari embrio, ya, dari embrio, kemudian dari jaringan kulit yang sehat, kemudian belakangan juga banyak muncul dari tali pusar, ya. Pasti masyarakat juga cukup familiar dengan terapi stem cell dari tali pusar. Setelah diteliti, ternyata memang ada bukti bahwa jika sel-sel tersebut tadi ditransfer atau diambil sebagai donor, kemudian ditransfer ke tubuh yang rusak, bagian tubuh yang rusak misalnya yang membutuhkan peremajaan, itu bisa menggantikan, ya, teorinya seperti itu. Ya, kalau kita dampak dari stem cell, pemakaian stem cell ini tentu saja
Kalau kita bayangkan diberikan stem cell terapi, sumbernya bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain ya, prinsipnya seperti donor tadi, maka kita bisa bayangkan reaksi yang pertama tentu ada reaksi penolakan ya, atau reaksi alergi. Yang kedua, stem cell ini dalam metode pemberiannya yang secara umum saya ketahui bahwa dia disuntikkan ya, disuntikkan setelah diisolasi, dia disuntikkan melalui pembuluh darah. Pembuluh darah bisa juga langsung, misalnya sendinya rusak disuntikkan ke situ. Kalau biasanya yang melalui pembuluh darah ini bisa memicu yang kita sebut sebagai sumbatan ya, bisa malah menyumbat pembuluh darah pada gilirannya, dan bisa memicu stroke, kejadian stroke pada pasiennya ya. Kemudian yang berikutnya yang paling berbahaya sebenarnya dan yang ditakutkan juga saat ini masih jadi polemik adalah kemungkinan stem cell ini kalau dia sudah masuk ke tubuh pasien, dia akan punya kemampuan menjadi sel apa saja. Takutnya dia saat disuntikan, misalnya disuntikan di area persendian, malah tumbuh jaringan yang bukan jaringan asal persendian. Misalnya ada jaringan usus di situ, misalnya ya, jaringan ektopik kita istilahkan. Kemudian itu juga yang terakhir itu bisa memicu terbentuknya sel tumor. Ya, jadi sel tumor inilah yang terjadinya stem cell ini memicu terbentuknya sel tumor di dalam tubuh yang menerima. Ya, meskipun dilaporkan bahwa ini efek yang jangka panjang yang harus dilihat terus-menerus, diawasi setelah pengobatan. Ya.